Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berjumpa lagi nih Pak Tansil. Jangan bosan-bosan Pak Tansil. Makin banyak manfaat yang kita dapatkan. Amin, amin, Ya. amin, amin. Ya, terutama rezeki. Rezeki, Ya. betul. Insya Allah begitu. Ya. Rezeki umur terutama itu. Rezeki umur. Ya. Karena silaturahmi menjanjikan itu, ya Ya. Pak. Ini Pak Tansil sekarang ini sebagai Ketua Dikdasmen, ya Pak? Betul. Nggih. Ya. Ini gimana Pak perkembangan di Dikdasmen ini Pak? Apa kira-kira yang perlu masyarakat umum atau warga Muhammadiyah yang perlu ketahui ini Pak? Ya. Bahwa yang pasti sejak tahun yang lalu ya, sebelum pandemi itu pemerintah dalam hal ini kementerian, karena kita bicara pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ditambah sekarang Ristek, itu membuat program Merdeka Belajar. Artinya pemerintah mencoba untuk menggali lagi nilai-nilai yang dilahirkan oleh Ki Hajar Dewantoro sebagai tokoh pendidikan nasional kita, gitu ya. Nah, artinya bahwa ternyata nilai-nilai yang dilahirkan oleh Ki Hajar Dewantoro itu sangat dalam sekali, ya, mengandung makna yang sangat filosofis. Itu yang pasti seperti itu, sehingga ternyata nilai-nilai tersebut ini sangat relevan dengan perkembangan yang sekarang. Ya, nilai-nilai kebersamaan. Nah, ini kan ke depan kita untuk membangun peradaban manusia kan butuh itu. Bahasa kekiniannya mungkin kolaborasi, nggih Pak? Iya, betul. Kita untuk menghadapi dunia ini nggak bisa sendiri sekarang. Ya, nggak bisa sendiri. Kalau kita ikuti dalam percaturan politik dunia itu, kita lihat bagaimana sebenarnya kita sama-sama takut kok ketika kita berlomba untuk membuat senjata, tapi sama-sama takutnya itu karena kita juga sadar bahwa dunia ini kalau tidak ada yang mengendalikan, nanti bisa kiamat ini, perang ini kan iya kelanjuran kan tuh. Makanya padahal si pembuat senjata itu Pak ya. Ya, sama-sama takutnya. Sama takutnya. Terus kemudian ada kesadaran dari pemimpin dunia itu untuk bagaimana kita menjaga perubahan alam ini yang semakin kelihatan signifikan perubahannya. Contoh perubahan cuaca, climate change itu ya. Itu bagi kita sesuatu yang harus dipikirkan bersama, nggak bisa sendiri. Ya, dan insya Allah kalau Muhammadiyah itu bukan asing ya itu, karena kita jelas memegang teguh ya apa yang sudah dituliskan dalam Al-Quran dan disunahkan oleh Rasulullah kan itu. Ya, artinya contoh yang paling kecil, kita kan memegang teguh itu ya, memegang teguh apa yang diajarkan oleh Rasulullah, seperti ini ya, kita ikuti semuanya secara maksimal. Ya, Rasulullah kan tidak pernah menebang pohon sembarangan itu. Iya, betul Pak, betul. Ya, dan saya kira kita sebagai warga Muhammadiyah itu harus punya behavior seperti itu juga, attitude seperti itu juga. Ya, makanya saya termasuk tolonglah pohon-pohon di kampus-kampus kita, sekolah kita jangan ditebangi semua gitu. Ya, karena itu menjadi penyeimbang terhadap pemanasan global. Itu loh. Ini kalau dibiarkan terus bukan tidak mungkin bahwa bumi kita ini akan gak karu-karuan nanti. Nah, seperti itu. Nah, itu kembali lagi, dan itu sebenarnya sudah digali nilai-nilai itu oleh Ki Hajar Dewantoro, dan saya kira tokoh-tokoh yang lain seperti Ki Ahmad Dahlan sudah juga ya. Nah, sekarang ini dibukan lagi. Nah, maka perlu kita ini membuat program Merdeka Belajar itu, ya kan?
Artinya kita menjadi yang terakhir ini menjadi kita berusaha menjadikan pelajar Pancasila. Ya kan jelas ya, Pancasila itu nilai-nilai luhur ya bagi kita ya. Muhammadiyah tidak pernah menggugat karena termasuk yang melahirkan ya, tokoh kita itu. Artinya kita ini menjaga sekali Muhammadiyah. Artinya apa sih pembelajar Pancasila? Pembelajar Pancasila tentunya ya pembelajar yang pertama ya, bertakwa kepada Allah, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu pasti. Kemudian dia memiliki kepekaan, ya kan? Jelas di sila-sila itu kan kepekaan kita terhadap itu. Nah, itulah yang kemudian menjadi isu penting di dalam pendidikan kita saat ini. Tetapi ada hal yang tidak boleh diabaikan, bahwa kita hidup di dunia ini perlu bekerja, ya kan? Perlu menghidupi diri kita sendiri. Ya, bagaimana bekerja? Maka kita kemudian harus mempersiapkan diri. Kita harus memiliki apa yang disebut dengan kompetensi. Dan sekarang ada apa namanya? Saya tidak mengatakan itu perubahan, tidak. Karena substansinya sama. Ya, kemarin di kurikulum itu ada KIKD. Kompetensi inti, kompetensi dasar. Kompetensi inti berkenaan dengan sikap sebenarnya. Ya kan, sikap berketuhan Yang Maha Esa, ya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berbudi luhur, kan gitu itu ya kompetensi inti. Kemudian kompetensi dasar itu terkait dengan ilmu, pengetahuan dan keterampilan. Nah, kemudian pada kurikulum yang akan datang itu dikenalkan istilah capaian pembelajaran. Itu kan sebenarnya kompetensi ini ya kemudian dibajui baru namanya capaian pembelajaran, kan gitu sebenarnya. Jadi itu suatu yang sudah tidak baru lagi Pak ya di sekolah Muhammadiyah Pak ya. Ya, artinya bahwa yang penting sekarang pendidikan itu harus berbasis pada capaian pembelajaran. Ya, capaian pembelajaran itu kan disebut dalam bahasa Inggris learning outcomes. Jadi pendidikan harus berbasis outcomes. Ya, maka kemudian pendidikan itu diupayakan ya mulai sekarang ya, dan sudah ada yang sudah melakukan ya, beberapa lembaga pendidikan baik dasar maupun tinggi itu disebut dengan OBE, outcome based education. Itu sebenarnya. Dan ya sekali lagi itu bukan barang baru. Terutama di luar negeri itu sudah lama. Saya ketika 10 tahun yang lalu itu sudah seperti itu. Berbasis outcome ya. Nah, kita sekarang ya mau tidak mau, karena ternyata memang pendidikan kan menyiapkan mereka mempunyai tadi itu learning outcomes. Kan sebenarnya itu. Betul. Learning outcomes itu ya terdiri dari, kalau kita menggunakan istilah yang digunakan dalam aturan perundangan kita, dalam undang-undang sidik dan macam-macam, itu kan kompetensi. Kompetensi itu terdiri dari tiga komponen: sikap, pengetahuan, keterampilan. Itu kan sebenarnya. Betul. Dan itulah sebenarnya outcome. Artinya keluar mempunyai ilmu yang bisa digunakan untuk nanti menghadapi hidup yang akan datang, tapi dia juga mempunyai sikap-sikap yang terintegrasi dalam ilmu itu. Betul. Ya. Ini gini Pak, terkait guru-guru kita ini Pak ya. Guru-guru yang ada di sekolah Muhammadiyah Pak. Ya. Ini kan memang pembelajarannya dari dulu itu terbiasa dengan 3 capaian tadi kan Pak. Sehingga ketika pemerintah katakanlah kemarin itu punya program P3K gitu Pak. Ya. Tentu guru-guru ini sudah siap dengan itu, sehingga ketika ada perekrutan ini banyak yang lolos ini Pak. Ya. Sehingga mungkin banyak yang ini Pak ya, banyak yang protes mungkin Pak. Ya, ini terkait dengan kebijakan pemerintah. Sebenarnya bukan hal baru kan, bahwa dalam undang-undang ASN kita dibagi 2.
ya. Ada yang penuh itu, ya artinya ketika dia diangkat maka dia sampai pensiun itu. Tapi ada yang dengan kontrak. Ya, P3K itu. Nah, bagi beberapa kalangan swasta, ya, pengelola penyelenggara pendidikan masyarakat itu kan sebutnya di situ, pendidikan masyarakat, ya, pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, ya, swasta termasuk Muhammadiyah. Itu relatif dianggap merugikan. Ya betul tadi. Kita sudah menyiapkan mereka menjadi kompetensi. Iya, betul, 4 kompetensi ya. 4 kompetensi profesional, bagi menguasai bidangnya, kompetensi pedagogik, yang bagaimana dia mendeliver ilmu, kemudian keterampilan, sikap kepada siswa. Dan selama ini kita serius Pak ya. Serius ya. Saya dan beberapa bapak-bapak di Unmuh itu menjadi instruktur itu tahun 2003. Saya, Pak Hasmi, Pak Heri, satunya Pak Iskandar ya. Saya ketua timnya waktu itu. Saya paling muda sebenarnya waktu itu. Saya ingat, terus diminta jadi tim leader gitu ya. Sudah nggak apa-apa gitu. Karena kebetulan saya dari FKIP. Ya, jadi kita sudah membekali mereka dengan 4 kompetensi itu, guru-guru kita itu ya. Jadi profesional, pedagogi, sosial, dan kepribadian itu sudah kita bentuk. Cuma kemudian ada kebijakan yang memungkinkan mereka itu mengikuti itu seleksi P3K ya. Kalau saya melihat begini, ya artinya bahwa kalau kita ingin mempertahankan guru-guru itu bukan bersifat reaktif. Artinya mereka mengikuti seleksi itu. Kemudian mereka lolos, kita marah, tidak bisa. Mestinya jauh-jauh hari kita buat aturan. Ada pedoman bahwa ketika masuk sini Anda silakan membaca ini. Ada fakta integritas. Saya tidak ada yang keluar di sini. Oh begitu. Gitu. Ya, iya. Sejak awal kita bangun komitmen. Oh enggak Pak, saya tidak siap masuk ke sekolah Muhammadiyah atau madrasah. Ya enak kan sejak awal. Tidak ada yang dirugikan. Iya. Lah kita kan lucu juga itu. Makanya begini. Ini ya yang mungkin menjadi hal yang perlu kita cermati bersama. Dan sekali lagi ini yang kita tiru dari sana, dari luar itu. Jadi mereka itu ketika melakukan sesuatu itu ada dasarnya, tertulis. Meskipun tidak singkat-singkat loh, singkat-singkat di sana. Saya tahu ketika membuat RPS itu 1 lembar mereka itu selesai. Ya sudah, termasuk di situ Anda pada tanggal ini harus menyelesaikan proyek ini gitu. Singkat jelas. Nah, dan tapi kan ada dasarnya. Itu loh. Berarti nggak ada multi interpretasi Nggak lagi ada, Pak sudah. ya? Ya sudah. Ya, saya ikuti, saya sudah paham ini ya. Sudah disampaikan oleh si dosen dan ikuti. Beres. Tidak ada protes macam-macam di belakang. Nah, kalau kita kadang-kadang enggak ya melakukan sesuatu tanpa ada dasar apapun. Nah, ketika ada apa-apa, protes di belakang, rame di belakang. Nah, itu yang menurut saya tidak perlu. Makanya mungkin dari media ini menghimbau pada siapapun, ya bukan hanya kepada amal usaha Muhammadiyah, tapi yang lain juga. Cobalah dibangun seperti itu. Ya kan, buat sejak awal aturan pedoman guru atau pedoman pegawai di sekolah madrasah kan enak gitu ya. Sejak awal disampaikan, oh kalau gitu saya tidak siap Pak masuk sini. Sama-sama enak kan ya. Guru juga enak lembaga juga enak ya. Saya pernah ya karena kebetulan saya waktu itu di majelis Dikdasmen cabang dengan kepala sekolah itu membuat aturan itu. Sebenarnya aturan itu ada dari PP ya, dari PW. Tinggal saja kita adaptasi ya, mana yang menurut kita masih bisa kita sesuaikan dengan karakteristik dari sekolah kita. Konteks sekolah. Iya, sekolah kita kan ada yang sifatnya tidak ada di tempat lain. Maka kita menerapkan ini ya. Artinya begini,
misalkan saya setuju dengan pendapat ya bapak-bapak atau ibu-ibu yang menyatakan kita tidak boleh mengatur nasib orang. Setuju saya itu. Artinya apa? Ya sudah, orang itu berhak menentukan nasibnya sendiri. Nah, tapi ada catatannya. Tapi ada catatannya. Kita juga ada aturan. Betul. Nah, misalkan betul, begini, oke, bahwa suatu saat saya kepingin hijrah. Saya sudah tidak merasa chemistry dengan sekolah ini, saya kepingin keluar. Ya sudah, silahkan saja. Tapi ditulis di situ dalam aturan itu bahwa apabila seorang guru atau karyawan ingin keluar atau meninggalkan sekolah ya, atau berhenti mengundurkan diri ya dari sekolah ini, maka harus melakukan memberitahukan setidaknya 6 bulan atau 1 tahun kan enak gitu. Betul. Nah, kita yang di sini ya sebagai penyelenggara ya, itu akan bisa manage. Oh, ini mau keluar, maka saya sejak sekarang akan merekrut tenaga baru menggantikan. Enak gitu. Nah, itu loh masalah P3K. Saya kira kita tidak perlu terlalu emosi macam-macam. Tenang-tenang saja. Tentu ini sebagai cara kita Pak ya menjadikan pengalaman. Betul. Sehingga ke depan bisa kita antisipasi. Betul, Pak, itu kita buat aturan-aturan itu ya. Jadi apa yang kita lakukan tuh bisa dipertanggungjawabkan. Kan accountability di situ kan sebenarnya. Ketika menyelenggarakan sesuatu, buatlah ya dokumen yang bisa menjadikan dasar bagi kita untuk bertindak. Nah, seperti itu. Tapi ini saya ada di kalangan kita sendiri. Jadi kalau ada kata, ya sudah, biarkan saja bebas keluar masuk. Enggak begitu. Itu terlalu ekstrim, Pak ya. Persyaratan itu harus punya wibawa. Persyaratan harus punya wibawa. Terus ini Pak, saya yakin Pak ya. Ini kan sepertinya tidak rela Pak ya. Tidak rela kalau guru itu mengajar tidak di tempat tersebut. Iya. Biasanya orang kan kalau misalnya nggak suka dengan seorang, mau keluar kan senang Pak. Iya. Ini malah tidak rela Pak. Nah, selain yang Bapak lakukan bersama tim di tahun 2013 tadi, seserius apa sih Pak Dikdasmen ini Pak membina guru-guru kita Pak? Sehingga masyarakat dan stakeholder termasuk rekan-rekan mereka itu sampai tidak rela kalau rekannya itu keluar dari sekolah tersebut gitu Pak. Ini yang menurut saya bahwa namanya penyegaran. Penyegaran itu harus dilakukan berkelanjutan terus-menerus. Ya saya gini, perasaan itu kan sama kan dengan iman, itu kan sama kan? Sama. Ya, yang bertanggung jawab kan sama itu. Ya. Hati kan itu. Hati, betul. Yang bertanggung jawab ya. Meskipun sebenarnya hati itu kalau menurut ilmu biologi itu kan sebenarnya bertanggung jawab untuk mengolah darah itu ya sebenarnya. Iya kan? Tapi sebenarnya termasuk iman gitu Pak. Iya. Sebenarnya kalau saya hati itu di mana? Saya pernah bertanya pada hati itu jangan-jangan otak kita itu pikiran kan hati itu ya. Cuma istilahnya hati ya. Padahal hati sendiri kan yang dijual itu kan hati. Oh, itu kan bukan tidak bisa berpikir itu bagian itu. Ya. Nah, artinya begini, bicara tadi tentang bahwa kita emosi, kita tidak rela macam-macam. Itu sama dengan iman. Dan bagi kita orang-orang yang mempunyai kepentingan di situ, itu harus bagaimana berusaha untuk melakukan penyegaran hati itu. Dan regenerasi mungkin itu, penyegaran perasaan. Ya, seringkali diajak ngobrol. Sudahlah, kita harus ikhlas. Ya gitu toh. Ya, karena iman pun gitu kan katanya setiap saat harus diasah ya. Makanya ada pengajian, ikut pengajian itu. Karena jangan-jangan suatu saat turun down sama sekali itu. Nah, sama dengan itu, emosi tahu-tahu melonjak. Nah, kalau kita ada yang ingatkan kan enak. Nah, itu yang menurut saya dengan kita selalu berkomunikasi dengan guru-guru, dengan kepala sekolah itu dalam rangka untuk
bagaimana kita berpikir secara jernih. Oke lah. Ya mungkin mereka apa ya? Kita tidak tahu, faktornya sangat banyak, variabelnya sangat banyak. Orang keluar itu banyak variabelnya, ya kan? Betul. Saya gali itu kemarin teman-teman tuh dari sekolah kita. Kira-kira apa Pak yang paling dominan ini? Ya kadang-kadang lucu-lucu saja itu. Nyoba-nyoba. Enggak, ada yang saya didorong oleh keluarga gitu. Wah, Bapak ini gimana? Ini Bapak ini sebagai pimpinan keluarga itu pilihan saya gitu. ya, saya enggak apa-apa. Itu hak betul, seseorang, hak pribadi, hak keluarga gitu ya. Nah, artinya kan berarti kita kepala sekolah, ya majelis atau siapapun ya, kalau kita bicara di internal persyarikatan kita harus selalu ya, saya tidak mengatakan mencerdaskan ya, untuk memberikan awareness, kesadaran yang baik ya, bahwa kita di sini ini apa sih? Sebagai guru itu apa sih? Betul gitu. Pak. Terus ini Pak, orientasinya apa sih? Nah, itu yang kita terus ya. Karena saya punya pengalaman nih Bang Amri. Kan saya pernah hampir jadi PNS. Itu istri saya tahu itu. Di Kalimantan ditawari karena S3, tapi saya berpikir, masa iya sih saya mengabdikan diri saya itu harus keluar dari UNMU. Itulah. Betul. Orientasi hidup saya itu apa? Nah itu kan ketika kita berkontemplasi seperti itu, insya Allah kita mindset. Mindset berarti. Nah itu ya berarti ini koreksi bagi kita semua. Kita berarti intensitas komunikasi dengan guru-guru kurang ini. Sehingga guru ada begini tertarik ini tertarik gitu. Ya. Dan tentunya saya sampaikan kepada teman-teman kepala sekolah ini, mereka harus punya ide-ide yang brilian. Ya kan? Saya katakan hidup di dunia. Kalau di surga ya kita mikir anggur, datang sendiri anggur. Tapi di dunia kan enggak, harus dibeli ya, dibeli pakai uang gitu ya. Pengen anggur kita harus keluar ke toko buah beli pakai uang. Lah artinya ya kita harus berpikir secara realistis. Jadi ya guru-guru bagaimana mensejahterakan teman-teman. Mereka juga pingin anggur, mereka kepingin jalan-jalan gitu ya. Gimana caranya? Ya, tidak mudah, memang tidak mudah. Tapi ya disitulah ya. Saya ingat betul, kebetulan Rektor UMY Pak Gunawan itu ya, itu kan cucunya tokoh kemerdekaan, itu cucunya Ki Bagus Hadikusumo itu, putranya Pak Jarnawi, insya Allah itu. Jarnawi Hadikusumo, insya Allah gitu. Ya, jadi saya ini tidak pernah berhenti berpikir Pak. Saya pernah ketemu itu ya suatu saat itu saya tidak pernah berpikir untuk memikirkan UMY ini. Oh gitu ya. Ini ternyata apa yang harus dilakukan ketika kita diberi amanat untuk memimpin amal usaha. Itu rahasianya Pak. Iya. Jadi apapun masalahnya kita harus cari solusi. Terobosan gitu. Ya, tidak mengeluh. Itu terkait dengan guru Pak. Ini terkait dengan lembaga Pak ya. Sekolah-sekolah Muhammadiyah itu biasanya kan setiap tahun punya target, terutama peningkatan mutu betul, Pak. Betul. Dengan katakanlah ada guru-guru yang lolos di P3K tadi itu. Kira-kira gimana Pak? Jelas berpengaruh karena begini, ibarat ya kita membangun dinding ya kan? Kan dinding itu ya sekarang saja ada partisi yang langsung jadi satu gitu ya. Ya kalau kita bangun dinding menggunakan batu bata itu kan disusun ya sampai jadi utuh bangunan itu yang disebut dengan struktur sumber daya manusia di situ ya guru ya. Itu strukturnya utuh kan. Nah, bayangkan suatu saat ini diambil satu ini batanya
bolong kan bolong lagi. Kenapa itu lagi nih dinding itu? Bukan satu dinding, itu kok tidak selesai itu kan itu. Nah, itu. Berarti kita harus nyari lagi batu bata, nyari yang jangan sampai ukurannya berbeda. Harus kualitasnya harus sama kan gitu. Nah, itu tidak mudah, butuh proses. Dan ini sudah bekerja nggih di Klasmen nggih? Insya Allah kami ini akan dimulai dengan bahwa lembaga yang bagus itu ditentukan oleh leader yang bagus. Leader yang bagus. Iya kan? Okay. Ya. Sudahlah dimanapun itu kalau lembaganya kalau leadernya bagus, Allah yang bagus. Tapi kalau leadernya tidak bagus, maka itu sesuai dengan kalau sebuah urusan tidak dipegang kepada ahlinya, tunggulah saat kehancuran itu kan sudah agama kita mengajarkan seperti itu. Termasuk istilah ini Pak, ikan itu busuk duluan dari kepala kan gitu. Ya betul sekali. Jadi leader itu kan punya inisiatif, orang yang memotivasi, tahu masalah, tahu kebutuhan ya Pak, begitu ya Pak. Dan ingat 6 tadi harus dimiliki oleh leader itu. 6C tadi itu ya, berkolaborasi, berkomunikasi. Itu saya tadi kelewatan 6C komunikasi itu bukan menguasai tata bahasa loh, bukan. Tapi bagaimana kita menghadapi orang. Tidak menyakiti hati orang. Itu komunikasi itu. Kemampuan tidak hanya bukan berbicara bukan fasih ya, bukan. Tapi kita tahu bagaimana menggunakan ungkapan kepada orang tua, itu kan ajaran agama kita. Betul. Ya, kembali lagi tadi bahwa kami ini ingin memiliki manajer sekolah yang hebat. Maka kami ini upaya kami. Hasilnya ya itu kan tergantung, variabelnya banyak ya. Kita ibarat begini. Ada beberapa tanaman, kita kasih pupuk yang sama, belum tentu hasilnya sama loh itu. Iya betul, kan? Pak, betul ya. Betul. Anak kita saja sudah. Kita kasih sayang sama kok. Loh ternyata nanti berbeda-beda. Lah itu. Termasuk kita bingung sendiri nih Pak. Akhirnya bingung sendiri. Menghidupi perbedaan. Lah itu. Cara bertingkah anak kita. Apalagi ini para kepala sekolah, kepala madrasah banyak perbedaan. Perbedaannya justru sangat-sangat mencolok sekali ya. Dari latar belakang berbeda ya kan, dari usia berbeda gitu, macam-macam. Nah yang penting kita akan lakukan nanti kita akan melakukan refreshment tadi ya, atau istilahnya penyamaan persepsi lah gitu. Bagaimana kita mengelola lembaga ini sebaik-baiknya ya, manajemen apa yang bisa kita gunakan untuk mengelola sekolah ini dengan sebaik-baiknya, itu yang akan kami lakukan. Terus terang sebenarnya itu kita targetkan pada semester ini, tapi ini kayaknya tidak mungkin. Kami tertunda terus terang saja. Itu kami lakukan awal tahun 2022. Ya. Berarti ini masyarakat ini tidak perlu cemas nih Pak dengan kualitas sekolah-sekolah Muhammadiyah Pak ya. Tetap akan meningkatkan mutu Pak ya. Sesuai sistem yang sudah dibuat oleh Muhammadiyah ya, Pak. Terkait dengan kebijakan baru ya. Ini kan dalam program Merdeka Belajar itu salah satunya itu adalah mengenai organisasi penggerak, sekolah penggerak, guru penggerak. Itu sebenarnya akan dijadikan ujung tombak bagi perubahan macam-macam di sekolah, termasuk perubahan kurikulum. Nah, mereka yang diharapkan untuk menjadi ujung tombak. Nah, kami sudah antisipasi ya. Insya Allah berdekatan dengan tadi untuk kepala sekolah, untuk guru-guru kami siapkan. Kami kenalkan dengan kurikulum yang disebut prototipe 2022 itu, kurikulum yang disempurnakan, yang mengenal istilah capaian pembelajaran. Alhamdulillah saya sudah siapkan nanti yang kita harapkan bisa memberi berbagi ilmu kepada guru-guru itu sudah. Ya. Okay, Dan itu kader Muhammadiyah kok.
Kami tidak kekurangan kalau kita. Tidak akan kekurangan kader ya Pak. Banyak sekali. Terima kasih Pak Tamsil. Sama-sama. Ini banyak sekali ilmu yang bisa kita dapat, kemudian persepsi yang selama ini mungkin keliru dan harus kita luruskan. Ini betul-betul kita jadikan pembelajaran Pak ya, seperti aturan di sekolah. Tidak kemudian ini kita jadikan suatu ajang menegatifkan Pak ya, negatifkan program ini, tetapi kita harus belajar dari sana gitu Pak. Dan semoga juga sekolah Muhammadiyah tambah maju Pak. Amin. Terima kasih. Semoga nanti di lain waktu kita bisa berbincang lagi Pak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.